Ta'ala. Penting menundukkan diri kita, merubah kehidupan kita, ikut apa kata Allah, ikut apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah yang Nabi katakan, yang termasuk perkara yang sangat berharga, walaupun kita nggak mendapatkan apa-apa, apalagi kita sudah punya apa-apa, ditambah lagi dengan sifat 4. Apa yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para imam, para khatib kedua masjid, yang insya Allah kita senantiasa dalam usaha meningkatkan iman, meningkatkan amal, memperbaiki kehidupan kita dunia sampai akhirat. Semoga Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Bapak Ibu atas nikmat yang hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk memperjuangkan, yaitu iman, ilmu, amal, perjuangan yang memang akan kita bawa mati jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kepada beliau, Nabi yang mulia, Nabi yang baik, Nabi yang sayang kepada kita. Berharap besar kita kepada Allah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ngaji kita pada hari ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya arba'un, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Sidqul hadis wa hifdzul amanah wa husnul khuluq wa iffatul mat'am. Bunyi hadisnya adalah ada 4 perkara, ada 4 sifat, ada 4 karakter. Apabila itu wujud dalam diri seseorang, fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka kalau dunia ini meninggalkan dia, maka dia nggak ada masalah. Jadi umur itu tetap berjalan, Bapak Ibu. Umur itu tetap berjalan, diisi dengan perkara faedah. Ya, umur itu akan habis, tidak berfaedah juga akan habis. Tetap umur itu akan dihitung, akan dihisap, akan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Maka penting, isi dunia ini yang paling penting adalah umur. Dunia ini dengan umur ya sama, umur habis ya dunia itu habis. Maka berarti umur itu mahal, harus diisi dengan 4 perkara. Kalau waktu-waktu berjalan, pagi, siang, sore, malam, lalu kita tidak mendapatkan 4 perkara nanti ini, termasuk orang yang merugi. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun secara zahir kita tidak mendapatkan keuntungan materi, dunia tidak banyak berpihak kepada kita. Memang dunia itu asalnya sedikit, cuman pandangan kita aja besar. Tapi aslinya itu sedikit dibandingkan akhirat. Tapi kita memiliki sifat-sifat 4 perkara yang Nabi sampaikan tadi, maka kita menjadi orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Ini namanya pola kehidupan. Hari ini ada orang-orang, gimana biar sehat, atur pola makan. Gimana biar kuat, awet muda, maka atur pola olahraga. Itu pun kalau kita turutin faedahnya banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah dan ilmu yang kita lakukan sekarang adalah pola langsung dari Allah, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti, itu bukan hanya kita akan menjadi orang yang sehat, bahkan juga akan taat, bukan hanya kuat, tapi bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting menundukkan diri kita, merubah kehidupan kita, ikut apa kata Allah, ikut apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah yang Nabi katakan, yang termasuk
apa namanya itu, perkara yang sangat berharga walaupun kita nggak mendapatkan apa-apa, apalagi kita sudah punya apa-apa ditambah lagi dengan sifat 4. Apa yang pertama adalah sidqul hadis, maknanya adalah memiliki lidah yang selalu jujur, jauh daripada anil kadhibi wal buhtan, baik dan kosong, jauh daripada bohong yang kecil, lebih-lebih bohong yang besar. Nah, ini lidah. Lidah itu afatnya, kelemahannya adalah, balaknya adalah ketika dia berbicara tentang kebohongan kecil ataupun kebohongan yang besar. Kecil itu kizbun, kalau buhtan itu bohong yang begitu besar. Lidah kita dijaga daripada perkara itu. Memang kadang-kadang Nabi juga mengatakan, Pak, bohong itu seperti makan daging burung merpati. Dagingnya kecil, enak dan lembut. Biasanya kita mau tambah, ya kan? Kalau kita makan ayam tuh kok enak kan tambah. Karena ada rasa malu tidak jadi, ya kan? Nah, karena enak tambah, tidak tambah. Kalau aku tambah, kalau aku tambah. Karena orang kalau saya makan dia suka, Pak. Tambah Pak Ustadz, ayo, ayo. Nah, ketika lembut dia akan tambah. Nah, merpati itu lembut walaupun dia di presto, Pak. Nah, makanan kalau di beberapa negara itu makan favorit. Di antara banyak ulama juga yang suka dengan daging merpati. Kalau kita tidak tega makannya kan, kayak apa ya? Ala kulli hal. Tapi kalau sudah masak enak itulah. Nah, sifat orang yang berbohong itu enaknya seperti itu, Pak. Seperti itu. Terus kapan orang itu bisa berbohong lidahnya? Karena dia tidak merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya baca Al-Quran. Lidah itu punya penyakit, yaitu bohong, yaitu ngadu domba, yaitu ngejek, yaitu merendahkan orang. Itu obatnya apa? Amalan lidah, seperti zikir, seperti baca Al-Quran. Itu amalan lidah, tinggal porsi kita banyak yang mana. Kayak air sama api, ada kalanya api itu mati dengan air, ada kalanya api tidak mempan air kan, karena apinya besar. Kalau apinya besar, air nggak bisa madamkan. Tapi kalau apinya kecil, air bisa madamkan. Dan juga sebaliknya, ada kalanya air, api bisa mengeringkan air. Kalau air itu dimasak pakai api kan kering. Ada namanya air gosong ya. Masak air tapi gosong, kok bisa? Iyalah, yang masak tidur itu api tapi airnya kering, berarti api membunuh air. Dua-duanya lebih kurang begitu. Kebaikan dan keburukan itu ada kalanya kebaikan menyelesaikan keburukan, ada kalanya keburukan menghabiskan kebaikan. Kayak orang bermaksiat lalu dia sholat, kata Allah, sholatnya menghapuskan dosa. Ada orang beribadah lalu dia ghibah, ghibahnya menghancurkan pahala dia. Dia tahajud malamnya, paginya menghibah, pahala tahajudnya pindah kepada orang yang dia ejek. Ada orang berbuat salah lalu dia sholat, pahala sholatnya membersihkan dosa dia yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kepada sesama wajib minta maaf. Kalau kepada Allah dengan istighfar dan tobat, dengan ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah zikir dan Quran, itu bisa selesai, dosanya terampuni. Tapi kalau kita hak adami, mengejek, menghina, menyakiti yang namanya makhluk, itu repot. Nah, itu yang manusia, apalagi menyakiti hewan. Saya sampaikan kan, karena hewan tidak bisa ngomong. Berani memelihara hewan, berani memberikan makan lebih, karena kalau dia kurang tidak mungkin ngomong, maka berani kita boleh memelihara hewan, entah burung perkutut, burung murai batu, ya kan? Itu wajib, Pak. Nafkahi itu wajib kayak nafkahi anak bini, wajib memberi makan burung. Dikurung burung itu kan, dikurung, kita tuh wajib ngasih makan. Kalau dia haus lapar, itu tidak bisa minta maaf. Kayak mana minta maafnya? Orang dia tidak bisa ngomong, ya kan? Seperti hadis yang sering kita dengar, domba yang bertanduk lalu dia membunuh
domba yang tidak bertanduk diaduk, nanti di akhirat dibalik. Yang dulu dombanya ada tanduk, tidak ada tanduk, yang tidak ada tanduk, ada tanduknya. Maka yang ada tanduk menghantam yang dulu menghantam dia, selesai. Itu hewan bersama hewan pun ada perhitungannya. Maka kalau kita, untuk keselamatan kita itu ada sesama manusia kita jaga. Apalagi kepada benda-benda makhluk selain manusia. Maka Nabi rahmatan lil alamin, kayak Nabi Sulaiman, ngapo ketika lewat lembah semut nggak diinjak, kan tidak ada urusan sebenarnya. Kalaupun mati semua semut, siapa yang mau ribut? Ya kan tidak ada polisi semut, tidak ada undang-undang semut. Tapi kalau suruh stop, itu di Quran ceritanya tuh Pak, bukan di buku dongeng, bukan Pak? Stop, kata panglimanya ada apa? Depan tuh ada lembah semut, mereka ngomong cepat masuk ke lubang. Sulaiman dan tentaranya lewat, mereka nggak tahu kalau kita ada, nanti keinjak. Sulaiman pada wasam, tersenyum dengar berita itu. Udah stop. Logika kita lewat kan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalaupun semut mati 1000 kan nggak ada problem. Itu pandangan kita. Tapi dengan Allah hitungannya lain, tuh Pak, hitung. Maka kalau kita di rumah tuh ada hewan-hewan yang nak kita bunuh, yang nak kita usir, wajib ngomong dulu, izin dulu. Wahai ular, ini rumah aku, engkau ganggu, keluarlah. Kalau dia tidak keluar baru dibunuh. Tapi kalau tiba-tiba itu panjang urusannya tuh Pak. Ada hisab di hari kiamat. Semut juga begitu, yang di rumah kita banyak, nggak boleh langsung disemprot, nggak boleh, hukumnya makruh. Membunuh tanpa berdialog dulu. Tapi kalau sudah dialog, ya kan, bahasa kita ngomong, semut ini rumah kami, engkau terasa mengganggu kami, maka pergilah, kasih tempo. Kalau dia nggak pergi, baru boleh dibunuh. Cuman membunuh hewan tidak boleh dengan cara dibakar. Yang boleh membakar hanya penciptanya, yaitu Allah, yang namanya neraka. Kalau benda mati seperti kayu, seperti daun, boleh dibakar. Tapi kalau makhluk itu nggak boleh Pak. Pakai raket listrik, itu bakar tuh, hukumnya makruh, tidak menghasilkan pahala dan Allah tidak suka membunuh hewan dengan cara dibakar. Ini subhanallah Pak, memang hewan itu tuh kalau semua orang Islam senang Pak. Ya. Bapak dengar hadis Quran yang rahmatan lil alamin, yang Nabi itu diutus wa ma arsalnaka ila rahmatan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu memang Allah utus sebagai lambang kasih sayang kepada semua makhluk. Ini luar biasa maknanya ini Pak. Hewan itu senang karena ada Rasulullah, senang karena ada Islam. Gimana caranya? Hewan itu yang halal dimakan harus disembelih dulu kan, baru boleh digoreng, baru boleh dicincang, matikan dulu. Dia senang tuh Pak, karena sekarang di beberapa negara itu ya Allah, ada hewan tuh digoreng tanpa dibunuh, digoreng tanpa disembelih. Aku nengok di YouTube itu kodok, kodok tidak boleh kan? Itu Nabi yang melarang. Islam melarang makan kodok. Dia kodok dimakan. Caranya itu bukan disembelih ya Pak. Kodok itu dikulitin hidup-hidup. Masih hidup tuh dikulitin. Ibarat kita tuh terbakar kulit tuh. Masih hidup, cuma karena tidak bisa ngeloncat lagi, lemes kan, kulitnya lepas. Masih hidup. Begitu tuh digoreng. Begitu tuh dikasih bumbu. Pas kulitnya kelupas, dikasih goreng, kasih minyak, kasih garam, serang, masih hidup kepalanya itu Pak. Oh itu binatang itu sengsara kalau yang megang bukan orang Islam, tidak kayak gitu Pak. Sebagian orang yang makan guguk itu bukan disembelih. Kalau kita kan jangankan disembelih, hidup aja kita nggak boleh ganggu, nggak boleh bunuh kan, berarti tidak boleh ganggu. Nggak boleh ganggu tuh nggak boleh megang, kan gitu tuh. Apalagi makan, berarti nggak boleh ganggu. Jadi hikmahnya dibuat najis tuh senang mereka, kami tidak bisa diganggu, kan enak tuh. Kalau yang megang bukan orang Islam,
bukan diganggu. Wah, diapakan Pak? Digoreng. Cara membunuhnya bukan disembelih. Sebagian orang itu anjing masukkan dalam karung, digebuk sampai mati, baru dimasak Pak. Dia bilang kalau darahnya keluar enggak enak. Pokoknya hewan yang najis saja senang kalau dimiliki orang Islam. Dibuatkan rumah tersendiri, ya kan? Enggak boleh dibunuh. Senang enggak kalau dia enggak boleh dibunuh? Senang kan? Enggak boleh dibunuh kan? Jangan nyentuh beda boleh. Berarti kan tidak boleh ganggu hewan, enggak boleh nyakiti anjing, enggak boleh. Senang dia itu. Tapi kalau yang megang bukan orang Islam, ya Robbi itu Pak, sengsara. Kalaupun nak mati digebukin dulu ngengik, baru dia digoreng. Sengsara. Maka rahmatan lil alamin. Nah kita hewan yang melihara kambing, sapi, kuda, onta kalau di Arab, ingat tuh Pak ya. Atau kita ada burung-burung yang kita sukai, itu pastikan mereka tidak lapar dan haus. Biarlah makannya berlebih. Kalau manusia berlebih tidak boleh mubazir. Kalau makanan hewan memang harus berlebih, karena mereka kalau kurang tidak bisa nyari karena dikurung. Kalau manusia tidak dikurung, kecuali kayak hewan ayam yang dilepas. Nah, itu tidak apa-apa. Berani ngurung, itu syariat Islam wajib ngasih makan berlebih, ngasih minum berlebih, ngasih vitamin berlebih, ngasih obat berlebih. Kalau sudah tiba-tiba mati, itu ngeri banget, ngeri. Jadi kalau tidak bisa, lebih baik dilepas, ya. Tapi hobi Pak Ustadz, nanti gantian kau dikurung juga dikurung, baru tahu rasa dikurung, gitu kan? Nah, yang pertama ada sidqul hadis, Bapak Ibu, bagaimana lidah kita wajib berkata benar walaupun pahit. Ya, sering saya sampaikan di Quran, besok kebenaran itu akan ditimbang oleh Allah, keburukan juga ditimbang. Dalam hadis Nabi itu, orang yang berbohong itu malaikat menjauh beberapa mil karena bau busuk aroma orang yang berbohong. Ya kan? Kalau kita panjangkan lagi, berbohong itu sifat penyakit nifak munafik di hati. Munafik itu apa? Penyakit apa? Penyakit hati, walaupun zahirnya dia ngamalkan Islam, tetap masuk neraka, tidak akan keluar. Khianat kepada Allah ada dua, khianat zahir, khianat batin. Kalau khianat zahir tidak sembahyang, oke, dosa besar, bisa diganti. Kalau khianat batin, khianat hati, masa iya Allah nyuruh sholat, apa iya perintah Allah, aku tidak percaya, itu khianat batin, itu langsung murtad hukumnya Pak, langsung keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam itu seperti dosanya seperti menghancurkan Ka'bah, menghancurkan rukun Islam, semua dosa. Kalau Pak tanya mana besar Pak Ustadz azab kafir sama murtad, lebih besar azab murtad keluar daripada Islam, lebih besar azabnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Maka ulama kalau mendengar kata-kata murtad mengatakan waliyadzubillah, jaga kami dari perbuatan itu. Orang kafir itu sudah ngeri siksaannya Pak. Tapi yang double lagi adalah orang Islam yang keluar daripada Islam. Itu walaupun dia sudah tidak Islam, itu tetap wajib Jumatan. Dia nggak bakal datang. Tapi syariat Islam dia tetap wajib Jumatan. Nanti kalau dia Islam lagi, itu semua ibadat suruh ngulang galau-galau Pak. Ngulang galau karena sudah dikasih nikmat besar disia-siokan. Kalau kembali lagi itu, subhanallah, itu semua ibadah yang tertinggal dulu ketika itu wajib diulang semuanya. Kalau gitu Pak Ustadz, tidak mungkin dia Islam lagi. Itu tergantung pilihan hidayah daripada Allah. Pokoknya kita yang sudah Islam pertahankan sampai mati apapun caranya. Pak ya, itu tiket tuh Pak. Tidak itu tiket, satu-satunya tiket untuk bebas neraka dan tembus surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika lidah kita hilang dari sifat benar berarti bohong. Bohong itu kan tidak sesuai kenyataan. Maka terjerumus dalam penyakit nifak, munafik. Sehingga resikonya adalah kalau
dia tergolong orang nifak, orang munafik, tidak bisa keluar daripada surga. Kalau kita bisa jujur, apa itu keuntungannya? Itu lidahnya para nabi, itu lidahnya orang-orang soleh. Jujur itu adalah lafal Al-Quran. Maka orang jujur itu menyelamatkan, walaupun zahirnya dia salah, Pak. Di zaman Nabi kan ada orang yang berzina. Ya Rasul, jujur aku berzina, tolong aku dihukum. Zahir kita sudah dosa besar. Di Mekah, di zaman Nabi, kayak gitu perbuatannya. Wahyu masih kelihatan, Jibril masih kelihatan, kok berani kayak gitu? Tapi tetap dia diampuni. Di mana letak mahal diampuni? Karena dia jujur, ngakui dia salah. Harusnya enggak lah, Pak. Karena dia buat salah di zaman Nabi, Pak. Nabi masih ada, azab tuh masih kelihatan, bisa naik bisa turun, malaikat itu bisa kelihatan, walaupun bukan orang Islam, nampak malaikat tuh, sebagian begitu. Loh, kok berbuat dosa besar kok bisa diampuni? Jujurnya tuh yang mahal. Jujurnya yang mahal. Ada 3 sahabat yang gak ikut perjuangan dengan Nabi. Gak boleh itu, Pak. Kalau Nabi ngajak harus berangkat. Saya sampaikan, Nabi tidak pernah azan, bukan tidak bisa. Kalau Nabi azan, maka 5 waktu jadi fardu ain hukumnya, Pak. Tidak bisa tidak, karena Nabi yang manggil. Makanya Nabi tidak azan. Maka berjamaah bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Asalkan ada yang rame sholat di masjid, yang di rumah sah. Tapi kalau yang di masjidnya kosong, yang di rumah itu sah tapi tidak berpahala, tapi menghasilkan dosa. Berarti yang di rumah itu berhutang budi sama ahli masjid, Pak. Begitu hukum Islam, fardu kifayah. Kayak kita pahami ada orang meninggal, ya orang 10 mungkin menyelesaikan bisa kan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, gali kuburan. Nah, sebab orang 10 nih sekampung tuh nggak dapat dosa walaupun dia tidak ngurus jenazah itu. Namanya fardu kifayah. Sholat jamaah itu kita gampangkan fardu kifayah. Sebab sudah ada yang berjamaah, yang di rumah sah dan berpahala. Kalau tidak ada yang berjamaah, yang di rumah itu nggak ada pahalanya, Pak. Nggak ada, karena sembahyang jamaah itu ada syiarnya, ada panggilannya, ada undangannya. Lah kok nggak datang? Apa masalahnya? Kecuali uzur. Berarti dia berhutang budi sebenarnya. Berhutang budi. Terima kasih Bapak sholat berjamaah, kami di rumah sah dan berpahala. Ibu juga begitu. Kalau kosong, itu resikonya nanti yang di rumah itu sholat, tapi pahalanya bisa-bisa hilang. Maka berhutang budi dengan yang berjamaah itu sendiri. Nah, 3 sahabat ini Nabi ngajak berjuang. Semua berangkat kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Maka yang satu paling pintar bicara, sahabat Nabi. Kata keluarganya, sudah buat alasan. Kan kau bisa membuat Nabi ngerti lah gitu kan. Dia bilang, iyo poida. Ketika itu dia bilang, aku jujur harus nggak boleh ngolah kata-kata. Aku yakin jujur itu akan menyelamatkan aku. Benar Pak, datang ke Nabi, ya Rasul, aku ini tidak berangkat, jujur tidak ada alasan. Kalau dulu aku berangkat cuman ada seekor unta, sekarang memang 2 unta, lagi makmur-makmurnya. Aku memang salah tidak berangkat, ya Rasul. Kata Rasul, ya sudah, kalau gitu aku tidak bisa apa-apa, tunggu Allah yang memutuskan. Kata keluarganya, ngapa ngomong kayak gitu? Itu selama 40 hari Pak, orang itu oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala tidak boleh ditegur, tidak boleh ucapkan assalamualaikum, tidak boleh ke masjid. Kalau dia salam, assalamualaikum nggak boleh dijawab. Padahal hukumnya wajib. Saking tidak ikut dengan Nabi, hilang kewajiban salam kepada dia. Nggak boleh berjamaah. Kata Nabi, pisah sama istrimu, bukan cerai, pisah rumah, pisah ranjang, pisah dulu. Dia bilang, dunia ini terlalu sempit, minta ampun, ada di juz 11. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh salam, nggak boleh dijawab. Pokoknya di rumah baik.
sama 40 hari Pak, sampai Allah turunkan wahyu bahwa dia sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, aku nih Allah maafkan cuman sikok modal aku jujur dengan Nabi. Selebihnya enggak dimaafkan. Kenapa? Semuanya tergolong orang munafik, yang tidak berangkat munafik. Kata Allah, hatimu khianat. Dia hanya, ya Rasul, aku mau berangkat, cuman begitu kata dia. Yang 3 sahabat ini jujur. Satu di antara mereka jujur, aku salah ya Rasul, tidak berangkat, pasti salah. Tidak ada halangan, keuangan cukup, kesehatan cukup, kendaraan cukup. Bahkan tahun ini aku lebih makmur timbang tahun-tahun yang dulu aku berangkat. Dulu tidak makmur aku berangkat, sekarang lebih makmur, aku salah ya Rasul. Sebab kejujuran dia, maka Allah turunkan ayat yang untuk mengampuni mereka. Ini mahalnya kejujuran Bapak Ibu. Nah, kita suami, istri, anak, keluarga kadang-kadang hanya masalah materi, masalah untung rugi. Nah, jangan sampai bohong Pak ya, karena bisa batal resikonya. Batalnya bukan batal untungnya, batal dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah yang suka berzikir, baca Quran, akan lahir sifat jujur dalam lidahnya. Kalau kita kurang berzikir, kurang baca Quran, maka lidah ada kekosongan. Yang kosong itu akan digunakan setan berkata bohong. Itu akan menghancurkan kebaikan yang kita buat. Lah sedikit hancur pula. Maka tidak ada cara lain, zikir pagi petang dibaca, mesti ada waktu untuk Quran. Walaupun kita mengatakan tidak dapat duit Pak Ustadz baca Quran, berzikir, itu menjaga lidahmu agar tidak lahir kebohongan, sehingga lidahmu tidak narik ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La alhamdulillah tuh Pak, la alhamdulillah. Yang kedua apa? Wa hifzul amanah, menjaga amanah. Amanah itu apa di sini maknanya Pak? Bi ayyahfadha jawarihahu. Wallahu akbar. Maknanya amanah adalah badan, menjaga anggota badan dari kepala sampai kaki, badan dan sekitarnya. Dari apa? Dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengintip itu Pak, dalam hadis orang yang ngintip itu matanya halal dibutuhkan Pak. Ya hadis Pak ya, tapi jangan dipraktekkan, mana? Jangan dicolok kan, orang ngintip itu ketika dicolok matanya itu buta, itu enggak ada tuntutan. Padahal dalam Islam yang menghilangkan nyawa wajib dibunuh juga. Yang motong tangan orang, tangan dia dipotong juga. Yang mengeluarkan mata, mata dia dipotong juga. Tapi ketika dia mengintip, mata dicolok, lepas, itu enggak ada kisos, enggak ada hukuman. Bahkan dibilang terima kasih. Ngapa? Karena dia telah menyelamatkan mata neraka, lebih baik tidak ada mata daripada ke nerakanya Allah. Tuh Pak, kadang-kadang Allah Ta'ala kasih kita sakit memang berat, tapi ternyata untuk menghentikan kekuatan maksiat, untuk menghentikan kekuatan salah, itu gunanya Pak. Itu, karena salah itu bukan sembarangan, bisa ke surga, tapi ke nerakanya Allah Ta'ala. Maka jaga badan, dari kepala sampai kaki, dalam ayat Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dari api neraka. Saya buat di status itu gitu kan. Kita sayangi diri kita Pak. Ingat Pak, sayangi diri kita deh sampai akhirat. Kadang-kadang kita tuh sayang kita pindah ke anak, nanti pindah ke cucu. Ayo Pak sembahyang. Ntar Pak Ustadz kerja belum mapan. Ayo kita sembahyang Pak. Maaf Pak Ustadz, anak mau nikah cari biaya. Ayo kita sholat. Ustadz lagi ngasuh anak, lah jadi mbah nanti ayo sholat mau ngasuh cucu, ayo cucu. Sehingga dia memikirkan bukan diri dia sampai ndak sholat, sampai ndak ngaji, sampai nggak, itu salah namanya Pak. Hari ini kita ndak, ketika panas pakai payung, dingin pakai jaket, badan sakit langsung diobati. Itu kan sayang diri sendiri. Sayang paling tinggi adalah jangan biarkan badan ini menjadi bahan bakar nerakanya Allah. Apa caranya? Taat, hentikan maksiat. Hari ini kita sedih kalau ada
ada orang tua, betul sayang sama cucu, betul sayang sama anak, betul sayang dengan usahanya, tapi mohon jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kadang ibu-ibu gendong cucung tuh, cucung karena anak tuh mau kerja, subuhnya lewat, subuhnya gendong cucung dari maghrib sampai isya, takut anak tuh nangis sehingga maghribnya lewat. Kan maghrib cuma 1 jam sampai isya, itu dah. Karena gendong cucung takut dia nangis, tidak sembahyang. Itu kasih sayang yang salah. Menyelamatkan cucung tapi membiarkan badan ke nerakanya Allah. Padahal tuh, Pak. Kalau saya punya kawan tuh awal gitu Bu, kalau ibu taat mesti anak tuh nangis. Tapi kalau kita latih nangislah ya, nenek mau sembahyang maghrib dulu. Besok gitu tuh, menangis lah ya, nenek sembahyang. Nanti dia akan Allah ngertikan. Sekarang tidak boleh nangis, nenek lagi sembahyang. Tapi kalau kita biarkan, nanti sembahyang, cucung nangis. Kita akan terbiasa, kita akan ditipu oleh setan sebab cucung nangis kita tidak sembahyang. Padahal kalau dia nangis, kalau nangis sakit, nangis jatuh, ya kita angkat. Nangis ngapu-ngapu ida, itu memang lagu dia kan tidak ada bisa ngomong, ya kan, tidak ada bisa ngaji. Nangis itu memang kegiatan dia. Itu yang kata alim ulama, kalau dunia itu menyenangkan, kenapa bayi lahir itu harus nangis gitu, dia bilang gitu kan? Kenapa bayi itu hikmah lah. Kalau memang dunia ini adalah menyenangkan, surga bagi kita untuk merubah miskin jadi kaya, tua jadi muda, kenapa bayi itu nangis ketika lahir? Berarti apa? Ada apa di dunia ini? Ada musuh, ada lawan. Dalam artian gitu Pak, kalau bayi kok nangis itu dipegang setan kan? Cuman 2 bayi yang tidak nangis, bayinya Rasulullah dan bayinya Nabi Isa ketika lahir itu tidak ada nangis. Kalau sekarang tidak nangis, dia entak bayi itu ngapa tidak nangis kan? Jangan-jangan nelan air ketuban kan? Jangan air ketuban kan? Hikmahnya kenapa bayi itu nangis ketika lahir? Berarti dunia bukan tempat bahagia, tempat bekerja, tempat beramal. Itu maksudnya Pak. Tempat apa? Beramal. Maka sayangi diri kita tuh, karena kita kan bawa diri kita, nanti anak cucu bawa takdirnya masing-masing. Allah berjanji kalau kita perbaiki sholat kita, maka akan diperbaiki ekonomi kita. Hari ini banyak orang yang fokus memperbaiki ekonomi sampai tidak sembahyang, itu rusak dua-duanya. Maka sadarkan, maka menjaga badan dalam ketaatan dari bayi, dari balik sampai kita wafat. Dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu jangan sampai disedot, dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga dari perkara yang haram, Pak. Yang ketiga apa? Wa husnul khuluq. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Akhlak itu kedudukannya di atas ikhlas, di atas takwa, di atas ilmu, di atas amal. Akhlak itu seperti buah-buahan, pohon yang berbuah. Akar penting, pohon penting, daun penting. Dengan buah penting mana? Ya penting buah ya lah. Ini apa? Penting buahnya lah. Yang dicarikan buahnya, Pak. Ya kan? Ibarat sawit, penting akarnya, penting, daunnya penting. Dengan buahnya, ya buahnya lah yang penting. Yang paling penting buah. Kalau sawit tidak berbuah, tebang berarti. Akar harus dicabut, ganti. Selagi dia berbuah, biarlah akar itu ada, biarlah pohon itu tegak, karena masih berbuah. Buah itu adalah akhlak. Terus bisa dicari dah
Tidak bisa. Akhlak itu hasil ilmu, hasil ibadah. Akhlak itu bukan dibuat-buat, hasil ilmu, hasil ibadah. Berilmu dulu atau dididik dulu, beribadah dulu, baru hasil akhlak. Bohong 1000 kali bohong, mustahil kalau dia tidak berilmu dan atau tidak belajar. Yang kedua tidak beribadah, kok akhlaknya baik, itu namanya basa-basi. Ngerti itu Pak? Ada orang tanya, Pak Ustadz, baik mano? Dulu ketika kita ngaji tafsir, Pak Yai Sulaiman dari Semarang nerangkan. Ada orang tanya, Pak Ustadz, baik mano? Ini orang ini Islam, tapi maling. Islam, tapi ganggu. Yang sikapnya tidak Islam, tapi baik nian Pak Ustadz, tidak pernah ganggu, tidak pernah ngejek, tapi tidak Islam. Bingung kan? Bingung gitu. Baik mana kira-kira Pak Ustadz? Ini Islam, ya Islam Pak Ustadz, tapi perangainya jahat nian, paling jahat tuh. Yang sikap baik nian, ngasih makan biasa, bantu orang sakit, bantu orang susah, buatkan ini, buatkan itu, tetangganya tidak pernah diganggu, yang ada dibantu semuanya. Tapi dia udah Islam. Masa tidak ke surga Pak Ustadz? Lucu lah kali itu. Lucu lah. Kok tidak ke surga? Kan lucu kalau gitu, kayak tidak adil. Subhanallah. Ini jawabnya hati-hati. Kau ingin jawaban versi siapa? Ya versi agama lah Pak Ustadz. Versi Allah kayak mana? Versi Quran kayak mana? Dengarkan. Kalau itu jawaban bisa gue jawab. Kalau versi orang, versi manusia berbeda-beda. Sekarang ini yang disalahkan orang Islam itu Pak, sejahat apapun tetap wajib masuk surga. Tahu di mana sebabnya? Karena di hatinya masih mengesahkan masih mengakui Allah itu disembah tidak disembah tetap Allah. Tetap sehingga mengakui keesaan Allah sebagai Tuhan itu termasuk induknya semua ibadah. Induknya semua ibadah. Itu intinya ibadah, yaitu la ilaha illallah. Sehingga kalau dia tidak baik, dia di neraka tetap balik ke surga juga. Tapi sebaliknya orang itu secara zahirnya baik, tapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, itulah akar semua kesalahan. Enggak ngakui Tuhan itu yang salah. Aku ini yang paling hak adanya, ngapa tidak diakui? Ngerti itu Pak? Nggak paham. Beliau ngasih contoh gini, maaf Bu ya, Ibu jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tanya Bapak nih, Pak, Bapak punya istri, masak enggak pinter, nyuci enggak pinter, dandan juga enggak pinter, tapi dia setia, masih sayang kan? Jadilah ya, jadilah kan? Sebaliknya ada orang tuh istrinya cantik, pinter masak, pinter nyuci, pinter dandan, tapi maaf main belakang. Gimana? Suka apa enggak suka kita suami? Enggak suka kan? Percuma kau cantik, percuma minta masak, kau main belakang. Iya kan? Nah, ketika orang itu tidak beriman kepada Allah, maaf bahasa kasarnya, itu makhluk, itu sudah selingkuh. Allah diselingkuhi, ditinggalkan. Seakan-akan ada yang hebat selain Allah. Allah diganti patung. Allah diganti hewan. Patung jadi Tuhan, hewan jadi Tuhan. Masa Allah diganti jadi hewan? Ada manusia yang Tuhannya hewan? Ada kan? Ada yang Tuhannya pohon? Ada. Yang Tuhannya patung? Ada. Ada macam-macam. Itu ketersinggungan Allah diganti dengan itu seperti apa? Orang tuh cantik, pintar, tapi dia selingkuh. Bisa membunuh tuh Pak. Paham? Tapi sebaliknya, masak apa adanya, dandan apa adanya, terus yang lain pun apa, tapi dia setia, maka biasa bertahan sampai mati, bertahan sampai tidak bisa itu seperti orang yang beriman kepada Allah, masih setia dengan Allah, tapi gawinya ibarat masak ada enak tuh, gawe nakal masih jalan, gawe buruk, tapi dia setia dengan Allah hati dia.
maka dia masih tetap punya jatah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tadi di zuhir kita luar biasa, tidak pernah nyusahkan orang, yang ada bantu orang, tapi dia tidak beriman kepada Allah, nggak setia dengan Allah, itu seperti seorang yang baik, istrinya baik, minta ampun, tapi dia tidak setia. Tentu nyakitnya tidak, Pak. Ibu juga gitu kan, Bu? Punya suami gini-gini, tidak setia, sakit ada, sakit. Itulah Allah. Makanya orang yang menyakiti Allah secara hati keyakinan, itu dia tidak berhak masuk surga. Enggak berhak masuk, jatahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga baik-baik, wa hifzul amanah, menjaga amanah. 6:30 atau 5:30 tuh? Kok lama nih ya? Berarti sudah sejam nih. Kok sudah ada makanan yang bilang, kamu salah, saya bilang. Kalau aku sejam ceramah itu kadang-kadang bingung, gua enggak bisa berhenti ngomongnya. Kalau aku khutbah tuh yang belakang, kapan selesai? Oh iya. Kalau orang tuh nunduk, enggak selesai sejam khutbah itu. Kalau orang sudah gini-gini, berarti sudah selesai khutbah itu, Pak. Minta maaf lahir batin. Maka akhlak Bapak Ibu, akhlak itu buah. Pokoknya kalau Bapak Ibu, saya dan kita istiqomah dalam Quran misalnya tuh, tiap hari baca 1 lembar, 1 ayat, itu nanti Quran itu kita akan dapat buah Al-Quran. Tahajud istiqomah, ada buahnya, ketenangan jiwa. Dengan duha istiqomah, buahnya rezeki yang elok. Kayak gitu, tapi harus istiqomah, nggak bisa Nah, kalau masa nanam sawit langsung panen, itu namanya sulap, namanya itu sulap, nunggu 4-5 tahun. Begitu juga ibadah. Jadi yang jelas akhlak di atas ilmu, dan ingat Bapak Ibu, akhlak itu setelah ilmu dan setelah ibadah. Kalau tidak ibadah kok dibilang baik, itu namanya basa-basi, namanya buah plastik. Didangkan ada anggur, ada pisang, ada pir, ada semangkok, pas dimakan ini plastik, iyalah plastik namanya itu, bukan buah asli. Itu paham itu. Akhlak yang Allah minta itu adalah hasil ibadah dan hasil daripada ilmu. Nggak bisa tiba-tiba ngaji ibadah kok berakhlak, itu basa-basi. Di Jepang itu kita sudah terkenal di dunia, termasuk negeri yang paling tertib, ya kan? Paling menghormati. Mobil itu tidak ada saling melancangi, jarak 4 meter. Mana ada kebut-kebutan, tidak ada. Geng motor tidak ada, yang ada apa? Apa geng di Jepang itu? Yakuza, geng motor tidak ada, Yakuza ada. Mana yang ngeri, kan? Tertib tuh, Pak. Beli apapun tata tertib. Seakan-akan mereka berakhlak, tapi kenapa jumlah bunuh diri terbanyak di Jepang? Di Jepang dilarang KB, tidak boleh KB. Kita punya teman-teman dakwah di sana yang kewarganegaraan Bangladesh, Pakistan, tinggal di sana. Sekarang Jepang tuh punya tertib, yang mau punya anak kami biayai sampai dia nikah, sampai dia kerja. Tapi jangan bunuh diri ya, jangan bunuh. Yang kita bilang ekonominya hebat, teknologinya hebat, kenapa banyak bunuh diri? Bunuh diri kan frustasi intinya, berarti tidak nyaman, makanya bunuh diri. Karena tidak mentok, bunuh diri dia sendiri. Seandainya memang akhlak mereka tinggi dalam pandangan Allah, tidak mungkin mereka bunuh diri, bersih, pinter, tapi punya adat bunuh diri. Apa istilahnya itu, Bang? Apa istilahnya itu? Pokoknya bunuh diri itulah. Itu kalau kita Islam namanya jihad. Wah, ngeri kali kan? Dia lebih ngeri, bunuh diri, Pak. Itu menjadi adat yang tinggi di depan mereka. Semuanya punya adat bunuh diri, itu kayak orang mati syahid bagi mereka. Ya Arabi, surga yang mana coba? Bunuh diri itu seperti mati syahid, langsung surga. Reinkarnasinya nanti jadi orang yang lebih hebat lagi. Tidak bisa. Berarti itu basa-basi, Pak, basa-basi, karena dia tidak beriman kepada Allah. Jaga akhlak yang baik. Sering saya sampaikan akhlak Nabi 3 yang terkenal. Apa itu? Adalah yang pertama,
selalu silaturahmi walaupun kepada orang yang mutus. Abu Jahal itu jahat. Kata riwayat, Nabi datang ke rumahnya lebih 60 kali. Ada yang mengatakan tiap hari Nabi datang ke rumah Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu orang yang ingin membunuh Muhammad SAW. Kami satu kampung, kita satu suku. Ngapo? Nabi tetap datang kepada orang yang membencinya. Itu akhlak Nabi yang tinggi. Kalau gitu tidak bisa. Talak 3 sudah lah itu. Ngapo? Ke sana lagi. Udah nyakitin hati. Ini cerita Nabi itu pantas Allah puji. Itu akhlak. Semua kita dikasih. Cerita ini semua kita dikasih oleh Allah. Tetap silaturahmi kepada yang mutus. Nah, itu penting, Pak. Nah, sekarang satu keluarga beda partai, tidak lagi deh. Beda partai. Yang sanolah berdamai, kita tidak berdamai di bawahnya. Yang sanolah berdamai, lah ngopi bareng, lah kerja bareng. Yang gitu, yang kakak beradik beda partai bertengkar belum selesai, tidak dapat duit, tidak dapat bertengkarnya masih. Makanya ngaji biar selesai bertengkar tuh. Kalau tidak, mereka lah meninggal dia masih bertengkar. Lanjut ke anak cucu, kan rugi 2 kali lipat. Yang ketiga apa Pak? Fa'fu man zalamaka. Subhanallah. Nabi itu pokoknya yang ada tuh memaafkan kepada orang yang menjahatinya. Selalu ada kata maaf. Wah, subhanallah. Hatta kepada Wahsy, seorang budak yang membunuh pamannya Hamzah. Hamzah itu ketika itu seperti ayah Nabi SAW, membela Nabi. Sama Wahsy ditombaknya. Subhanallah. Tetap Wahsy, engkau harus masuk surga, ketemu Hamzah di surga. Diajak masuk Islam. Kepada orang yang jahatnya minta ampun. Di Quran tuh Pak, di juz 28. Allah mengatakan kepada Rasulullah, orang munafik itu, kata Rasulullah, kalau engkau Muhammad 70 kali mengistighfari mereka, kata Allah, tetap tidak akan aku ampuni. Padahal istighfar Nabi itu sekali cukup sebenarnya. Sapaan Nabi sih kok cukup. Orang kalau dapat, kata Nabi, Umar fil jannah, Umar di surga, pasti surga sudah tuh Pak. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, pasti dia sudah surga. Orang meninggal, kata Nabi dia surga, pasti surga. Malaikat tidak berani merubah kata-kata Nabi. Apa kata Nabi itu kata Allah sebenarnya. Apa kata Nabi itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai Muhammad, orang munafik itu walaupun engkau untuk dia 60 kali, bahasa gitu, sholat jenazah disolati 60 kali, diistighfari 40 kali, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan pernah mau ngampuni. Kata Rasulullah, seandainya Allah, kan tuh angka 60 tuh Allah tidak mau, seakan-akan itu angka paling tinggi. Seandainya Allah bilang mau aku ampuni dia, tapi engkau perlu istighfar seumur hidup, kata Rasul, aku siap istighfar seumur hidup. Yang penting dia diampuni oleh Allah. Itu Nabi memaafkannya. Di zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu Pak? Penyebar fitnah, penyebar hoax. Pangkatnya apa? Panglimanya orang munafik. Panglimanya orang, Nabi lah tahu tuh Pak. Lah tahu, sahabat lah tahu. Anaknya Islam. Ikut Nabi SAW jadi sahabat. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati, anaknya datang, ya Rasulullah, tolong salatkan ayahku. Orang munafik kan cuma hatinya tok yang kafir kan, zahirnya kan tidak. Nabi menyolatkan. Yang terakhir itu kalau tidak salah ada 2. Satu diantaranya kata anak, wahai Rasul, minta kain kafan ayahku bajumu ya Rasul. Maksud anaknya tuh biar tidak kena azab di kubur tuh Pak. Kan malaikat tidak berani mengazab apapun dari Nabi SAW, tidak berani Pak. Malaikat tidak berani. Tolong baju engkau ya Rasul, jadikan kain kafannya. Kata Nabi, iyalah, pakailah. Bahasa kita, engkau yang nalkin ya Rasul, iya. Kau yang nyolatkannya, iya. Sampai itu Allah yang jangan Muhammad, tidak boleh, kata Allah Ta'ala. Yang bilang itu Allah. Nabi mau itulah Pak. Nabi tidak menuruti permintaan anaknya seperti memakaikan jubah Nabi.
Kata Allah jangan, jangan. Bahasa kita kok lah kelewatan baiknya Muhammad. Sudahlah, sudahlah. Itu Nabi dalam itu pemimpin kita, Pak, yang tidak ada cacat, yang memaafnya tingkat tinggi. Maka kalau Bapak hanya bisa menolong, itu nanti dapat air, dapat syafaat Nabi kasih. Ambillah nih. Tapi kalau kita memaafkan anak yang durhaka, anak buah yang durhaka, teman orang yang berhutang durhaka, ya, hutang tidak bayar itu durhaka namanya. Kita memaafkan dia tuh Pak, masing-masing terserah, jangan nyuruh orang, dewe-dewe Pak ya, jangan nyuruh orang. Kalau kita ibadah, Nabi ngasih syafaat lewat tangannya. Kalau kita mau memaafkan, Nabi akan ngasih sambil meluk kita, Pak. Terima kasih sudah menyelamatkan umatku dari neraka. Itu yang kupikirkan selamanya. Itu memang berat maafkan tuh Pak, berat. Tapi nanti hadiahnya itu disyafaati Nabi, kata ulama, dengan cara dipeluk Nabi terlebih dahulu. Nah, itu berat, pikir-pikirlah supaya punya utang, supaya punya utang yang nyakiti, udahlah datang ke kuburannya Pak, punya musolamo kan, lah mati, datang ke kuburannya, sudahlah kau laku maafkan ya, betul malaikat stop siksaannya. Kalau dia mati Bapak belum maafkan, masih digebuk di kubur sekarang, walaupun utang Rp1.000. Kalau bisa datang ke kuburannya, saudaraku, orang yang berhutang kepadaku, lah 20 tahun gue mati pasti kan gebuk malaikat. Aku yakin tuh, Nabi tidak pernah bohong. Aku sudah maafkan hutangmu. Lah, malaikat stop. Dia sekarang jadi tamu Allah, bukan musuh Allah lagi. Nah, berat tak kira-kira Pak? Berat beda. Berat tuh Pak. Tapi kalau lihat taruhannya, apa taruh di peluk Nabi? Kenapa tidak? Kenapa? Taruhannya di peluk Nabi apa tidak? Kalau kita maafkan di peluk Nabi. Kalau Bapak datang ke kuburannya itu, kadang-kadang menantu yang menceraikan anak itu, ya kan? Kadang kakak atau adik yang utang tidak bayar, nyaci tidak pernah selesai. Memang saya ini miskin, dicaci terus sampai dia mati duluan, mati duluan. Sekarang tuh gunanya kita ngaji, itu mau baik apa tidak? Kalau mau baik, datang ke kuburannya, pegang patoknya, wahai saudaraku, wahai temanku. Benarnya tuh berat, cuman kata Pak Ustadz suruh maafkan kau, kan? Sudah aku maafkan belah sudah. Itu udah subhanallah, kubur jadi lapang. Pak Ustadz belum bisa, ya sudah, ya sudah, aku tidak maksa, tidak maksa. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah wa'timan mana'aka. Yang ketiga Nabi, Allahu Akbar, orang yang selalu mau memberi, walaupun dia tidak punya apa-apa. Bahkan tahan berhutang untuk memberi. Nah, saya sampaikan rumah kita tuh Pak Bu, selalu pasti usahakan selalu ada air minum, sehingga tamu yang datang sebelum ngomong cerita-cerita kasih air minum juga, kasih air minum terlebih dahulu, baru ajak cerita. Jangan sampai tamu datang tidak dapat apa-apa. Minimal air putih, kalau bisa kopi, ya Fanta, jangan Fanta dong, itu punya Israel kayak itu. Kasih air minum. Nah, Nabi SAW itu wa'timan, Nabi Khadijah itu orang terkaya di Mekah, lah kok bisa mati miskin sampai kapan pun tak bisa beli lagi. Kemana hartanya Pak? Nabi dalam dakwanya banyak ngasih makan orang-orang kafir. Ngasih makan, ajak Islam. Tidak mau kasih makan, ajak Islam lagi. Tidak mau kasih makan, ajak Islam lagi. Sehingga Sayyidina Utsman, ini ilmu Pak, jangan nodong saya kan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu mengambil sifat memberinya Nabi. Datang malam hari, orang datang ngetuk pintu, tok, ada apa? Utsman, aku punya sesuatu, punya masalah. Aku mau utang dulu. Berapa? Bahasa gitu uang koin emas, mintanya cuman kalau tidak salah kurang lebih 10 keping. 10 keping. Dikasih sekarung, ya? Sekarung. Sekarung. Sampai apa? Carikan kuli untuk ngangkat ini barang nih.
kulinya yang ngangkat tuh, dia lepas bajunya, nih baju untuk kau, bahasa kita nih jas untuk kau, mahal sih Pak, 1,5 juta ya, tapi hadiah orang, hadiah orang, tidak pernah saya bayangkan saya pakai jas, tidak pernah bayangkan. Pak Abi ngasih acara taman, apa nih Pak, pakailah Pak Ustaz, terasa aneh, dipakai enak juga, enaknya tuh hadiah, kalau beli tidak enak juga, kalau hadiahnya jadi enak, Jadi sampai ini kata dilepas jubah dia, wahai saudaraku, ini upah engkau membawa barang ini ke rumah dia. Sampai sedang gitu tuh kata Utsman, maaf saudaraku, aku belum bisa bantu lebih daripada ini. Sudah tidak ada lagi di rumah ini katanya. Padahal sudah berlebih. Utang 1.000 dikasih 1 juta, ya kan? Duitnya itu dibawakan ke rumahnya, yang bawa ke rumah dikasih upah juga jubah dia, yang keempat apa? Sempat bilang minta maaf juga. Minta maaf yo, ndak disonyan. Padahal di rumahnya sudah tidak ada apa-apa. Itu bukan Utsman saja, sahabatnya juga begitu, Pak. Bahwasanya mereka punya sifat memberi. Itu yang kata alim ulama, sebab Allah Ta'ala ridha kepada mereka, walau mereka itu miskin, susah, maaf ada yang cacat, tapi Allah tidak ada lagi kata-kata, sudah ridha dengan mereka dunia sampai akhirat. Semangatnya semangat memberi, bukan mengambil. Itu kehebatan mereka. Maka zaman Nabi, zaman keemasan. Zaman apa? Keemasan. Karena kalau saya kan banyak ngambil timbang ngasih, ya? Banyak ngambil timbang ngasih. Ke bapak tidak kan? Ambil galau. Nah itu akhlak. Yang terakhir ada wa'ifatu mat'am. Bapak Ibu, yang terakhir wa'ifatu mat'am. Akhlak atau sifat yang keempat wa'ifatu mat'am, artinya apa? Menjaga badan dari memakan perkara yang haram. Perkara yang haram, insya Allah kita tidak akan makan benda haram. Insya Allah ada Pak. Haram itu ada dua, ada zatnya, ada kaifiahnya. Ada bendanya haram, maaf seperti babi jelas. Yang kedua ada yang halal, cuman kaifiahnya, cara mendapatkannya tidak halal. Nah, ayam halal tapi maling, yaudah jadi halal lah kalau gitu, ya kan? Tidak jadi halal kan? Haram kan? Ayamnya halal, cara dapatkannya salah. Hari ini termasuk bencana itu ketika kita memasukkan benda yang haram ke perut kita. Ini pas acara Palestina Israel, ya kan? Kita mungkin tidak membunuh, kita nggak akan mungkin membunuh orang Palestina, juga nggak akan membunuh orang-orang yang kafir, ya kan? Tidak ada urusan, tidak ada urusan. Tapi kalau kita membeli produk mereka, produk Israel kita beli, kita pakai, maka secara tidak langsung itu dana digunakan membunuh saudara kita yang di Palestina. Itu yang menjadikan apa yang kita makan jadi haram. Apa? Karena kita ikut menyumbang perkara itu. Maka saya ya bertahap lah Pak, ya kan? Apa-apa yang produk yang bukan dari orang Islam seperti makanan, kalau mobil sebagainya, bab lain lah yang dikonsumsi hari-hari. Jangan sampai kita membeli sesuatu itu keuntungannya digunakan untuk menghancurkan Islam. Kita terlibat di dalamnya. Nah, kita tidak bisa ke sana juga. Kalau kita ke Palestina, malah ngerepotin cari makan saja. Gimana? Kenapa beda? Iyalah, megang tembak belum bisa, dengar tembak awak pingsan. Baru asap, lah bingung, sana bom meledak. Ini asap sudah Masya Allah, pakai masker galau-galau, sekolah libur baru asap. Asap apa? Asap rokok, asap kebakaran, di sana bom meledak. Belum nembak, lah mati duluan. Atau orang-orang kalau kita ke sana malah ngerepotin, nambah jatah makan, nambah jatah tempat. Kalau tidak dimuliakan balik kan. Memang sudah ada ahli-ahlinya. Sudah minimal kalau kamu tidak bisa membuat mereka tertawa, jangan buat mereka nangis. Kalau nggak bisa membuat mereka sehat, jangan buat mereka sakit. Loh, gimana caranya? Ya produk-produk Yahudi Israel yang mereka buat, kita kurangi sebanyak mungkin. Itu tinggal cara kita selain doa adalah tidak mensuplai uang ke sana dengan memberi produk-produknya. Ya Pak ya. Nah kalau kita terap begitulah nampak mereka dibantai pakai duit kita, nah kita ikut terlibat dalamnya. Wa'ifatu mat'am, termasuk amal yang tinggi adalah menjaga perut, jangan masuk perkara
makanan yang makanan itu kita dapatkan dengan nyakiti orang. Mencuri kita makan, itu nyakiti orang. Gebuk orang, kita ambil makanannya, itu kan namanya makan tapi nyakiti orang. Apalagi makan, bunuh orang. Siapa yang dibunuh? Bayi-bayi. Siapa yang dibunuh? Emak-emak. Kan Palestina negara yang tidak ada tentaranya sampai sekarang. Negara yang tidak ada polisinya. Tidak ada Pak, kalau gitu Pak, markas Brimob banyak, TNI banyak, Korem banyak. Palestina itu negara yang tidak ada TNI-nya, tidak ada, polisinya tidak ada, yang ada warga sipil. Apa ya kayak gitu, orang kerja, tidak ada pertahanannya. Nah, ngapo diserang? Ngapo diserang? Wah, subhanallah, ujian besar. Maka kita jaga badan kita di perkara yang haram, maka itu menggerakkan badan, menghentikan badan dari berbuat yang haram dan mencegah badan masuk dari perkara yang haram. Itu tiket termudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bang. Tentang munafik tadi. Bismillah. Itu contohnya seperti apa munafik yang tidak dimaafkan tadi? Iya Pak. Kita dengar Pak, jadi itu orang yang sifat munafiknya sempurna. 3 sifat yang kita pahami. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Yang kedua, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Apalagi yang ketiga, kalau berjanji dia mengingkari. 3 itu ada dalam diri kita, waliyazubillah, sempurna kemunafikannya. Maka dia tidak diberi peluang peluang tobat itu terkunci Pak. Kecil peluangnya. Jadi kalau nak nakal itu jangan gabung sih kok jadilah ya. Bohong baik tapi tetap amanah. Tidak amanah tapi jangan bohong. Janji itu dalam hadis Pak, janji kepada orang Islam atau kepada orang kafir kayak utang, tetap wajib ditunaikan. Jangan ada anggapan, wah dia udah Islam, udah sampai utang. Tidak bisa, tetap dibayar. Utang dan janji itu hukumnya mutlak, kepada siapapun harus ditunaikan. Tidak ada perbedaan. Nah, orang yang 3 sifat munafik dalam diri dia, kalau bohong tiap hari mesti bohong. Tiap hari kalau janji dia janji itu janji itu di bawah sumpah Bang ya. Ada para pedagang banyak sumpah nih Pak, jual harga modal, jangan, tidak usah Pak, tidak usah. Untungnya tidak pasti, dosanya pasti itu Pak. Demi dia beli kita lah bersumpah nih Pak, harga modal. Mana ada orang jual harga modal? Aku nih sumpah jual tekor, mana ada jual tekor? Tekor mana itu? Tidak bisa. Sudah Pak, ini beli Pak, harga sekian. Tolonglah beli Pak. Jangan ada kata-kata sumpah ya. Tidak boleh Pak, kata sumpah itu bukan untuk hal berdagang. Kata Imam Syafi'i, orang yang bersumpah walaupun benar, dia akan berubah jadi setan. Setan yang ngomong kan, gimana aku ingin jadi engkau wahai setan? Gampanglah bersumpah baik atau benar. Ketika kita sudah biasa sumpah walaupun benar, nanti akan terbiasa sumpah walaupun bohong, terbawa dalam kebohongan. Benar sumpah, benar Pak, ini bukan aku yang maling, sumpah, tidak usah. Sumpah itu nunggu disuruh, baru bersumpah. Jangan otomatis bersumpah, tidak boleh. Nanti kalau kita biasa mengeluarkan kata-kata sumpah, memang awalnya benar, nanti ujung-ujungnya sumpah demi kebohongan. Oke? Yang ketiga tadi apa namanya? Ketika dipercaya, dia berkhianat. Ini mungkin yang ketiga tuh Pak. Kalau kita dititipi motor, ingat, apapun kita yang dikasih orang titipan, ingat kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Pesannya itu apa? Bang, titip duit 10.000. Yang paling baik, paling aman, duit itu disimpan, jangan dipakai. Nanti ketika dia minta, kembalikan uang yang sama. Itu namanya amanah yang paling tepat. Yang kita kantongin, nanti kita gantilah, iya tetap sama, tapi kertasnya kan beda. Katanya apa? Beda. Usahakan amanah yang tepat tuh, Bang, aku titip dia 10.000 ya, iya. Kita siap nerimanya, kita simpan di lemari khusus. Kasih nama siapa? Nanti ketika dia mau minta, kasih uang yang sama. Itu amanah tingkat tinggi.
Amanah tingkat tinggi. Motor, kita dititipin motor. Boleh dipakai enggak? Motor itu hanya boleh dipanasin, sekedar motor tidak rusak. Kalau dipakai untuk pergi jauh-jauh, wajib bayar. Jangan anggap ini kan ke saya titipannya, dititipi motor, ya kan? Lalu kita pakai kemana-mana, kan akadnya dititipin baik, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kalau kita pakai, wajib bayar. Bang, itu amanah. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu agak pelit, agak susah, ngeri. Apa tuh, Pak? Orang yang berhutang kita manfaatin. Ingat Bu ya, kalau ada orang utang dengan ibu, Bu, tolong aku pinjam duit 100.000 utang. Ingat, itu kita tidak boleh minta tolong dengan dia. Yang berhutang tuh kita tidak boleh minta tolong. Kalau dia naik motor, kita lagi mogok, Bang, numpang, tidak boleh. Hukumnya riba. Hukumnya apa? Tahu di mana hukumnya riba, Pak? Artinya apa? Kita mengambil manfaat dari hutang dia kepada kita. Kalau Imam Abu Hanifah, dia pedagang, ulama dan pedagang, tidak berani berteduh musim panas, tidak berani berteduh di rumah orang yang orang itu ada hutang dengan dia. Ngapa saya? Kalau aku berteduh, namanya aku ngambil lebih daripada utang dia. Itu namanya riba. Riba itu gitu kan? Mengambil manfaat dari hutang. Karena kalau aku berteduh, dia tidak bakal ngusir. Walaupun dia merasa keberatan, kan dia punya utang, berarti kita minta lebih. Apa gampangnya riba itu? Utang orang 10.000, minta bayar 12.000. Itu riba yang gampang gitu kan? Ya Pak. Riba yang haram, hukumnya seperti menzinai emak dewek lebih 36 kali, itu dosanya riba. Riba itu seperti apa? Paling kecil dosanya seperti zina dengan emak dewek 36 kali. Besar dosa itu Pak. Apa tuh riba itu? Mengambil untung lebih dari hutang. Dari apa? Utang. Maka sehingga tingkat tingginya berteduh pun tidak boleh. Kalau memang mau berteduh harus izin dulu. Bang, aku berteduh ya. Ya udah. Wajib mengatakan iyo. Kalau tidak hukumnya bisa riba. Kita mengambil untung dari dia utang dengan kita. Kan dia tidak bakal ngusir, dia punya utang ya. Banyak apa? Maka hakikat hutang adalah menghutangi, jatuh tempo, mengikhlaskan. Tidak siap mengikhlaskan, Ustadz utang 1 juta. Wah ini kalau aku bayar ke dia tidak bakal bayar, tidak bakal apa? Tidak tahu gawe dia, tidak bakal bayar. Gimana caranya? Ibu, bapak tidak usah ngutangi 1 juta, kasih bayar 100.000. Ini untuk kau, aku akadnya ngasih, tidak ada ngutang. Daripada kita ngutangi 1 juta, jadi dosa. Jadi apa? Jadi riba. Jadi apa? Riba. Manggil bang, ayo ke rumah, tolong bantu rumah. Kalau iyalah, ya bu, iyalah. Karena dia punya utang, tidak enak nolak. Itu jadi riba. Kecuali dia ngomong, berani ngomong, Bu, aku siap bantu ibu. Ini tidak karena aku berhutang, tapi karena kita tetangga. Karena ibu minta tolong, ini aku tidak keberatan, itu tidak salah. Tapi kan berat ya. Nah kita yang ngaji ini ngomong Pak, kalau Bapak punya utang sama orang, sama tetangga, Bapak diminta rewang acara pernikahan anaknya, datang, tapi ngomong, Bang aku insya Allah datang ikut gotong royong, karena kita tetangga. Ngomong Pak, sehingga dia tidak dihukumi riba menggunakan tenaga kita. Itu namanya amanah. Berat tak kira-kira Pak? Bingung tak Pak? Jadi salah galau. Jadi salah galau. Selama ini yang utang jadi pembantu kan? Nah, karena kau utang sih kau kerja tidak dibayar. Karena utang kita sentak tidak ada sebab, ya kan? Dia tidak bisa balas karena dia punya utang. Nah, maka Islam itu apa namanya? Kalau kita tidak bisa, kita ngasih semampunya saja. Lebihnya katakan minta maaf. Bukan aku tidak punya untuk ngasih utang kau tidak. Aku takut tambah dosa nanti. Dah, kau kasih 100.000, ambillah tidak usah utang. Ngerti itu Pak ya? Nah, jadi panjang cerita Pak Ustaz, makin ngaji makin sempit pikiran, makin bingung ya. Bingung. Ada lagi Pak yang lain? Nah, silakan Bu. Waalaikumsalam.
Iya. Ibu tanya apa curhat kira-kira tuh? Ada yang nyinggung, titip doa, titip pesan, ya Pak. Iya, ya orang yang meninggal itu kan pertama dua hukumnya Pak. Hukumnya orang, hukum kita yang mengutangin. Kita yang menghutangi itu jangankan meninggal, tidak meninggal pun kita ikhlasin. Karena hukum menolong dan menghutangi lebih wajib menolong. Cuman kita masih butuh duit itu, maka bahannya jadi hutang. Kalau tingkat orang-orang soleh ingin meningkatkan kesolehan kita, jangan ngutangi, yang ada ngasih. Ya Bu ya, paham ya kita Pak? Ini ilmu Pak ya, ilmu nak ngamal silakan, enggak sudah lah. Untuk aku pula, aku cuma nerangkan Pak. Jadi antara menolong itu yang menghadiahkan, sedekah baik, atau menghutangi, lebih tinggi menghutangi, lebih tinggi sedekah kepada dia, ya, atau bantu dia. Terus apa Ustadz belum sanggup, kami juga masih butuh duit, ya tidak apa-apa menghutangi. Syarat menghutangi itu Pak, harus Bapak kepada siapa boleh berhutang? Kepada siapa? Kepada orang yang kalau saya terlambat, dia berani menggal kepala saya. Haram kalau berhutang kepada orang, hutanan dia tidak bakal nagih dah tuh. Karena dia takut dengan aku, karena dia masih iparan, hukumnya haram mutlak. Saya kepada santri hutang yang mereka terpaksa tidak bisa, tidak ngasih, hukumnya haram saya minta. Karena muamalah harus saling ridho, gak ada paksaan. Kalau paksaan namanya merampok. Maka kita tuh boleh berhutang dengan syarat yang menghutang itu kalau jatuh tempo berani nagih, berani nyentak. Kalau dia tidak ada sifat itu, hukumnya tidak boleh berhutang dengan dia. Karena nanti kita akan terbiasa nggak berhutang, walaupun tidak ada dosa, hutang itu paling kecil menghalangi masuk surga, titik. Walaupun mati syahid, mati di jalan Allah, kalau punya hutang tetap tidak boleh masuk surga. Maka kalau nak berhutang kepada orang yang kalau kita terlambat, dia nagihnya kencang, biar kita bayar. Itu kita yang berhutang, oke? Adapun yang menghutangi, antara hutang dan sedekah, lebih elok sedekah. Lebih elok kasih, lebih elok menghadiahkan. Apalagi dia sudah meninggal. Harusnya ahli waris wajib membayarkannya. Tapi tidak bisa. Maka kita yang paling baik adalah memaafkannya dengan gadaian, kita akan dimaafkan oleh Allah. Pak Ustadz, utangnya banyak. Saya baca di kitab Bapak Ibu, orang yang berhutang lalu dia tidak mau bayar, tidak bisa bayar, maka keran rezeki dia dipindahkan ke kita 100%. Maka orang yang berhutang tidak bayar, tidak membayar, yang ada tambah sempit hidupnya, rezekinya sempit. Kenapa? Keran rezekinya dipindahkan kepada yang menghutangi. Tidak ada istilah orang sedekah miskin, tidak ada. Yang miskin itu yang minta, yang curang. Jadi kalau ibu mengikhlaskan lahir batin, jangan ragu-ragu. Allah tidak pernah minta, ada yang ngasih. Maka keran rezeki orang yang berhutang itu akan dipindahkan ke kita. Semakin maaf orang terzolimi, maka semakin lancar kehidupannya. Itu kaidah Pak. Kaidah Nabi itu terzolimi, makin lancar. Abu Bakar jadi Abu Bakar, Utsman jadi Utsman. Bukan tambah kalah, tambah Mekah tertaklukkan. Mazlum mansur, siapa yang dizolimi, Allah siap nolong dia. Paling elok memaafkan. Tapi banyak Pak Ustadz. Iya kan dia sudah mati, mati. Bagaimana mau bayar? Sudah mati. Sudah. Terus ibu kan juga tidak ada susah kan? Tetap masih makan kan? Masih minum kan? Saya bisa ngomong gini nih, saya kena juga, ya kan? Saya kena juga. Tapi dibandingkan dengan yang Allah ganti, lebih banyak yang Allah ganti, Pak. Biasa cerita-cerita, kadang cerita, ini ada cerita utang kan? Kawan 2M, kemarin 12M. Bukan saya, kawan, kawan, bukan kawan kenal, kawan di HP, HP 12M. Main batu bara ketipu habis, sedih minta ampun. Sedih minta
12 M, tapi masih bisa ketawa. Kita baru utang 1.000 udah ke masjid, pening mikir ya. Ada kawan yang kredit dia sebulan 1,5 miliar, main alat berat kan, sebulan itu 1,5 M bayar. Masih bisa senyum, masih bisa Allahu Akbar, masih bisa sujud. Kita masih sepiring sampai dah ke masjid, nyari apa maksudnya? Sama dengan gitu. Sudah Bu, Ibu, sudah saya merasakan ternyata memang itu nampak ketika kita ikhlas. Saya hapus nomornya itu, saya hapus nomornya itu. Kita tidak ada pernah lagi lah berganti bulan, berganti matahari, untung tidak berganti alam ya kan. Aku hapus nomornya itu, hapus sudah. Hapus, tidak usah nengok status dia tidak usah nengok status aku, sudah. Ya Allah, selesai. Mau bayar, tidak selesai masalah itu. Tapi yang Allah ganti itu banyak ternyata, Pak. Kalau nak ngitung-ngitung di saat itu, yang Allah ganti itu banyak. Syarat dia sudah mengikhlaskan, kalau belum nyangkut ya. Tunggulah dia lah mati, mana bisa ganti? Yang bisa ganti kan Allah. Kata Allah, ikhlas baru ku ganti. Nah, melapangkan hati, nanti diganti dengan kesehatan, kelapangan, dan kebahagiaan. Gitu ya, sudah Ibu datang ke kuburannya, sudah lunas. Dia bilang, terima kasih yuk, gitu kan. Iya, ini memang kan kita ngaji, praktek masing-masing, tapi ya memang sengsara, Bu, sengsara. Dia sedang digebuk malaikat di situ, dipeci malaikat, pang ping. Kalau kita bilang lunas, aduh makasih yuk. Nanti dia ngantuk malam datang, apa mau bilang terima kasih. Cukup insyaallah Pak ya. Semoga Allah beri kita taufik untuk selalu berbuat baik, kapanpun sampai kapanpun, dan tidak akan pernah bosan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al qawli wal fi'li wal amal wal niyati wal huda. Berikan kami hujan yang barakah ya Allah, hujan yang tidak ada bala, tidak ada bencana, tidak menenggelamkan, tidak menghancurkan. Berikan kami hujan yang barakah, yang deras, yang menumbuhkan tanaman, yang mengisikan sungai, lautan, bahkan sumur, tempat-tempat yang berlubang ya Allah. Hindar kami daripada air yang menghancurkan, menenggelamkan, menjadikan bala bencana. Jangan jadikan kami orang-orang yang putus asa ya Allah. Sesungguhnya hamba-hamba-Mu sedang kesusahan, sedang kehausan, sedang kelaparan, sedang kemiskinan, sedang sakit ya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan semuanya kecuali hanya Engkau yang Maha Kuasa. Tolonglah kami, saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Wala mujahid, orang Islam, tolong mereka, bantu mereka, bahagiakan mereka ya Allah. Yang sudah meninggal, jadikan surga tempat tinggal mereka selama-lamanya. Yang belum ya Allah, berikan mereka iman yang kuat, Islam yang kuat, bertakwa ya Allah. Ya Allah, kami titipkan mereka kepada Engkau Tuhan yang Engkau Rabb, yang Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Berikan mereka ketenangan, kekuatan menjaga Aqsa sampai hari kiamat ya Allah. Memenangkan mereka, tolonglah mereka, bantulah mereka ya Allah. Kami yang ada di negeri ini ya Allah, berikan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, kemakmuran, dan kebaikan ya Allah. Bergunakan diri dalam kebaikan, tolong biarkan kami dalam kebaikan ya Allah, dan cegah daripada keburukan. Tolong biar kami dalam berbuat baik, biarkan kami berbuat baik ya Allah, dan cegah dari berbuat buruk kapanpun, dimanapun, dengan siapapun ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.